Halo sobat sekalian, perkenalkan nama saya Rusiana Olivia Meilarisaniron dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 produk jurnalistik. Yang pertama, media cetak. Media cetak terdiri dari berita, non-berita, dan fotojurnalistik. Berita dibagi menjadi beberapa macam, yakni berita langsung, yaitu jenis berita yang menyajikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat. Kedua, berita menyeluruh atau comprehensive news merupakan laporan tentang fakta bersifat menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek. Artinya, berita ini menggabungkan berbagai fakta terkait suatu peristiwa dalam satu kesatuan cerita yang utuh, sehingga benang merah dari peristiwa tersebut dapat terlihat jelas. Yang ketiga, berita mendalam atau depth news. Berita mendalam adalah laporan fakta atau informasi tambahan dari reporter mengenai suatu peristiwa. Isi laporan ini merupakan versi lebih lengkap dan mendalam dari berita langsung atau straight news. Dan yang terakhir, berita penyelidikan atau investigative news. Berita yang berpusat pada sejumlah masalah dan kontroversi. Biasanya berita penyelidikan membahas kejahatan kriminal dan peristiwa yang merugikan satu atau banyak pihak. Dalam laporan investigasi, wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta tersembunyi. Produk jurnalistik yang kedua adalah media elektronik. Yang pertama, radio. Radio muncul seiring dengan kemunculan dan perkembangan radio siaran atau radio broadcasting. Dari semula sebagai media hiburan, khususnya memperdengarkan musik atau lagu, radio berkembang menjadi media penyebar luasan berita atau informasi. Media radio pun memiliki wartawan selain penyiar dan kru lain untuk mencari dan menyebarkan berita. Wartawan radio lebih dikenal dengan sebutan reporter. Dalam menyajikan berita, jurnalis radio menggunakan bahasa tutur atau percakapan sehari-hari yang dipadukan dengan bahasa jurnalistik. Media elektronik yang kedua adalah televisi. Sebagaimana radio, televisi sejatinya merupakan media hiburan. Namun, jurnalistik juga masuk ke dunia TV, sehingga memunculkan jurnalistik TV dengan sajian program-program berita. Jurnalistik televisi juga menggunakan bahasa tutur dalam penulisan naskah beritanya. Namun karena televisi merupakan media dengar dan pandang, menyajikan suara dan gambar atau audio dan video, bahasa televisi dirancang secara teknis untuk memadukan gambar, kata-kata, dan suara sekaligus pada saat bersamaan. Produk jurnalistik yang ketiga adalah media siber atau dikenal dengan new media. Media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contohnya dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan karakteristik antara media cetak, media elektronik, dan media siber. Perbedaan utama media cetak dengan elektronik adalah bentuk medianya. Dalam media elektronik, pesan disampaikan lewat perangkat elektronik, seperti radio dan televisi. Sedangkan di media cetak, penyampaian informasinya dilakukan lewat publikasi cetak. Media cetak merupakan sarana penyebaran informasi yang paling tua. Karakteristik utamanya adalah bersifat hard copy atau mempunyai wujud fisik yang diproduksi dengan bahan kertas dan tinta menggunakan mesin cetak. Sementara media elektronik adalah bentuk perkembangan baru media komunikasi massa melalui perangkat elektronik untuk menyebarkan berita. Ini misalnya televisi, radio, dan gawai dengan internet yang penggunanya kian meluas pada era digital ini.
Sedangkan new media adalah media komunikasi yang menggunakan internet dan teknologi digital atau komputer sebagai alat pengoperasiannya. New media ini tercipta dan berkembang setelah terjadi kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, khususnya pada teknologi digital atau komputer dan internet. Media baru merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi atau internet dan jurnalisme konvensional dalam satu ruang yang disebut jurnalisme online. Nah, itu dia, sekian dari saya. Terima kasih.